Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu kembali ya. Baik, tanpa berpanjang kata, langsung saja kita lanjutkan materinya ya. Baik, materi di pertemuan ini akan membahas tentang kondisi keuangan dan perakiraan rencana keuangan. Nah, di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang nilai waktu uang ya, baik yang present value maupun yang future, yang masa depan ya. Kita juga sudah membahas tentang dasar penilaian terhadap sekuritas, termasuk ada teori portofolio di sana ya. Baik, pada pertemuan ini kita akan membahas tentang kondisi keuangan ya. Jadi sebelum manajer keuangan mengambil keputusan, ia harus dapat memahami kondisi keuangan perusahaan pada saat itu. Jangan sampai kondisi keuangan sedang tidak stabil, tapi manajer keuangan memerintahkan untuk membeli mesin baru, yang mana mesin baru harganya cukup mahal dan seterusnya, sehingga tidak ada uang dan lain sebagainya ya. Jadi keputusan-keputusan keuangan yang diambil manajer harus mempertimbangkan kondisi keuangan perusahaan pada saat itu. Nah, bagaimana caranya seorang manajer keuangan tahu kondisi keuangannya adalah melalui yang namanya analisis laporan keuangan. Analisis laporan keuangan ini dapat menggambarkan kondisi keuangan pada waktu tertentu. Jadi, laporan keuangan yang ada akan dianalisis untuk melihat kondisinya seperti apa. Nah, laporan keuangan sendiri itu adalah catatan informasi keuangan perusahaan pada satu periode akuntansi, biasanya 1 tahun, biasanya, tapi bisa juga per 3 bulan, atau per 4 bulan, per 6 bulan, bisa juga ya. Nah, catatan informasi keuangan tadi memuat informasi tentang harta yang dimiliki perusahaan berapa, utang-utangnya berapa, gitu. Kalau katakan utang-utang perusahaan masih cukup banyak, ya jangan berutang lebih banyak lagi, kira-kira seperti itu. Kemudian modal yang dimiliki berapa, cukup nggak modal ini pakai bayar utang, gitu ya. Kemudian laba perusahaan, apakah di tahun ini perusahaan sudah mendapatkan laba atau belum gitu. Kalau belum mendapatkan laba, ya sebaiknya jangan ingin beli ini, beli itu dan lain sebagainya ya, tapi usahakan perusahaan untung dulu, baru nanti keuntungannya bisa dipakai berbelanja yang lain-lain gitu ya. Nah, informasi keuangan, laporan keuangan tadi itu dibuat berdasarkan pedoman khusus yang namanya PSAK atau Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan. Oleh sebab itu penting juga untuk memahami lah kurang lebih dasar-dasar tentang akuntansi itu seperti apa sih, karena berkaitan erat dengan analisis laporan keuangan gitu ya. Laporan keuangan sendiri secara sederhana terdiri setidaknya atas 3 hal, yaitu namanya neraca, laba rugi, dan arus kas gitu ya. Jadi jenis laporan keuangan itu ada 3, ada neraca, kemudian arus kas, dan laba rugi. Ini yang sederhana ya. Neraca sendiri atau biasa disebut balance sheet ya, itu adalah menggambarkan sumber pendapatan dan penggunaan dana ya. Sumber pendapatan itu maksudnya dapat duit dari mana saja. Itu kan tadi keputusan investasi kan ada keputusan investasi, keputusan keuangan itu ada keputusan investasi ya, penggunaan dananya untuk apa saja dia ya, untuk disimpan dalam bentuk kas, disimpan dalam bentuk persediaan dan seterusnya. Kemudian sumber pendapatannya dia dari mana, itu di sisi pasifa ya, terkait dengan penggunaan dananya gitu ya. Jadi di neraca ini menggambarkan sumber pendapatan dan penggunaan dana. Ya, sumber pendapatan itu ditunjukkan oleh utang dan modal. Jadi perusahaan itu dapat duit dari mana sih? Itu dapat apakah dari ngutang atau dari modalnya sendiri. Kemudian digunakan untuk apa? Apakah digunakan untuk persediaan, membeli tanah, membeli gedung dan lain sebagainya. Gitu ya. Kemudian sumber pendapatan ditunjukkan oleh utang dan modal, penggunaan dana ditunjukkan oleh aset atau aktiva. Jadi aset adalah utang plus modal. Ini rumus dasar akuntansinya untuk neraca gitu ya. Sekarang kita beralih ke laba rugi. Kalau laba rugi ini biasa disebut dengan income statement atau menggambarkan kinerja keuangan perusahaan pada waktu tertentu, apakah perusahaan mengalami laba atau rugi ya. Di kemampuan perusahaan dalam mengelola keuangan perusahaan dan menghasilkan keuntungan.
karena tujuan utama perusahaan adalah mencari keuntungan kan ya. Maka ini adalah menjadi salah satu laporan utama dan paling penting bagi perusahaan karena menggambarkan keuntungan perusahaan tersebut ya. Laba sama dengan penjualan dikurangi biaya atau pendapatan dikurangi biaya, sama saja ya. Kemudian ada arus kas. Arus kas ini biasa disebut cash flow ya, menggambarkan aliran keluar dan masuk. Jadi ada uang yang masuk, ada uang yang keluar, itu tergambarkan semua melalui yang namanya arus kas ini ya. Berapa kas masuknya, dari mana sumbernya, berapa kas keluar, dari mana sumbernya, itu semua terlihat dalam laporan keuangan ya, menggambarkan berapa uang kas perusahaan secara real time. Jadi pada hari itu berapa sih uang kas perusahaan itu bisa terlihat melalui laporan ini ya. Saldo akhir sama dengan saldo awal ditambah debit dan kredit. Nanti akan kita lihat juga contoh langsungnya di Microsoft Excel ya. Baik, analisis laporan keuangan. Yang pertama ada namanya common size. Ini menggunakan persentase dari total masing-masing akun. Ya, ini Bapak sampaikan secara umum dulu. Nanti akan kita lihat di Microsoft Excel-nya ya. Kemudian ada analisis indeks, namanya ini menggunakan tahun dasar 100 sebagai pembandingnya. Ada analisis rasio namanya, menggunakan perbandingan angka tertentu, seperti rasio likuiditas, solvabilitas, aktivitas, dan profitabilitas ya. Hasil rasio ini nanti dapat dibandingkan dengan data di masa lalu, atau dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan lain yang sejenis, itu bisa juga. Untuk menilai ini perusahaan kita ini baik nggak sekarang nih, ya udah cek di masa lalu, oh ternyata ada peningkatan, berarti bagus. Atau cek di perusahaan-perusahaan sejenis yang mirip-mirip dengan kita, oh ternyata kok dia bisa menghasilkan laba lebih banyak ya, oh berarti laba kita kurang banyak gitu. Kemudian ada perencanaan keuangan ya, ini kondisi yang ada saat ini menjadi dasar untuk mempersiapkan masa yang akan datang masa depan. Jika sudah dianalisis, katakan oh labanya sekian dan segala macamnya, itu kita bisa gunakan untuk menjadi dasar mempersiapkan masa depan. Ya, apakah ada kenaikan atau penurunan pada kondisi keuangan, itu akan dijadikan bahan analisa untuk perencanaan keuangan baik jangka pendek maupun jangka panjang. Kalau jangka pendek biasanya setahun, kalau jangka panjang di atas 1 tahunnya. Terkait dengan kebutuhan dana yang di masa akan datang, misalkan katakan di tahun mendatang perusahaan harus bayar utang sekian ratus miliar. Nah, ini kan tentu harus dipersiapkan dari sekarang. Oh, ternyata perusahaan kemarin bisa menghasilkan laba yang cukup banyak. Oh, berarti bisa nih pakai bayar utang nih gitu. Atau katakan di tahun depan mau beli mesin baru, ada duitnya nggak nih gitu. Dicek oh kasnya sekian dan segala macamnya berdasarkan hasil analisa tadi tersebut ya. Sehingga oh kayaknya dimungkinkan nih beli mesin baru atau membuka cabang baru atau dan lain sebagainya. Banyak hal yang kita mau lakukan di masa yang akan datang harus mempertimbangkan kondisi keuangan yang ada saat ini. Ada duitnya nggak? Itu banyak keinginan tapi nggak ada duit ya percuma gitu ya. Ataupun kalau kita nggak punya duitnya, kayaknya kita bisa minjem deh ini. Kita bisa minjem di bank ini, itu juga termasuk dalam perencanaan keuangan ya. Baik, kita masuk kepada simpulan. Kondisi keuangan perusahaan dapat tergambar melalui laporan keuangannya. Laporan keuangan adalah catatan informasi keuangan perusahaan dalam waktu tertentu yang dibuat dengan pedoman akuntansi tadi ya. Laporan keuangan dapat berupa neraca, laba rugi, dan arus kas. Neraca tadi aset sama dengan utang plus modal, kemudian laba rugi pendapatan dikurangi biaya. Arus kas itu saldo akhir sama dengan saldo awal tambah debit dikurangi kredit. Nanti kita lihat contoh langsungnya ya. Analisis laporan keuangan bisa berupa common size, indeks, maupun rasio. Analisis rasio ada likuiditas, solvabilitas, aktivitas, dan profitabilitas. Ini rasio-rasio menggambarkan apa sih? Ntar kita lihat di Microsoft Excel-nya supaya lebih jelas. Perencanaan keuangan untuk kebutuhan di masa yang akan datang ya. Baik, terima kasih. Laporan keuangan dapat menggambarkan kondisi kesehatan perusahaan. Jadi kalau ingin tahu perusahaan ini sehat atau sakit gitu ya, lihat aja laporan keuangannya ya. Oke, kita sekarang beralih ke Microsoft Excel-nya ya. Oke, ini dia adalah Microsoft Excel-nya ya. Oke, yang pertama Bapak akan membahas tentang arus kas ya. Ini contoh saja ya. PT hampir sukses katakan seperti itu ya. Jadi dia belum sukses tapi masih hampir ini ya. Misalkan seperti ini ya. Katakan ini di tahun Januari 2021 ini ya katakan ya. Ini tahunnya kita rubah dulu ya.
kita rubah dulu. Oke, sudah 2021. Katakan di tanggal 1 Januari 2021 perusahaan ini mau mendirikan perusahaan dan dia menyetorkan modal awalnya, katakan gitu ya, modal awalnya katakan 100 juta. Kemudian berjalan perusahaan di tanggal 5, dia beli tanah harganya 60 juta ya. Maka saldo ini adalah saldo akhir ditambah debit dikurangi kredit gitu ya. Saldo akhirnya 100 juta ditambah debitnya 0 dikurangi 60 sama dengan 40 saldo akhirnya ya. Kemudian di tanggal 10 dia beli gedung 40 juta, habis duitnya ya. Karena habis duitnya akhirnya pinjam di bank 50 juta. Kemudian dia beli mesin 10 juta. Ada ini apa nih? Bentar ya. Oh, ini ternyata panjang. Mari kita geser-geser dulu ya. Oke, di plan ini dia beli barang dagangan ya, 20 unit, katakan masing-masing harganya 1 juta, 1 juta kali 20 ya 20 juta. Tapi baru dibayar 50%-nya ya, baru dibayar 10 juta di DP dulu. Kemudian dia jual barangnya, terjual 5 unit ya, yang awalnya dia beli 1 juta, karena nyari keuntungan kan ya, dijual 2 juta, 2 juta kali 5 unit sama dengan 10 juta, tapi baru dibayar separuh juga ini ya, jadi baru dibayar 5 juta ya, sehingga saldo akhirnya 35 juta, kemudian di akhir bulan dia harus bayar biaya gaji karyawan, listrik, air, sehingga saldo akhirnya adalah 33 juta dari yang awalnya tadi adalah 100 juta. Nah, inilah yang dinamakan laporan arus kas tadi, menggambarkan keluar masuknya kas perusahaan gitu ya. Kemudian mari kita buatkan neracanya sekarang ya. Ini kan dia modal awal 100 ya, jadi kasnya masih 100, dan ini kan tadi neraca tuh ada aktiva, ada pasiva ya. Oke, sebentar. Ada aktiva, ada sisi pasiva ya, namanya juga balance ya, harus balance antara aktiva dan pasifanya ya. Oke, dia modal awal tadi kan 100 juta ya, maka kasnya 100 juta, di sini harus ditambahkan 100 juta yaitu modal sendiri. Oke, kemudian dia beli tanah tadi 60 juta, karena beli tanah kan pasti duit kas maksudnya uang tunainya itu berkurang 60 juta, sehingga minus 60 juta, itu ya, minus 60 juta. Kasnya minus 60 juta, berubahlah dia menjadi tanah senilai 60 juta tadi. Kemudian kaitan dengan modal nggak ada yang berubah ya, tetap 100 juta ya. Termasuk di sini aktivanya sebenarnya tetap dia 100 juta nominalnya ya, karena yang kasnya 100 ini kan tadi berkurang 60 juta, katakan berarti kasnya sisa 40 juta kan, 60 jutanya berubah jadi tanah, tapi kalau itu total tetap aja 100 juta. Itu ya. Kemudian dia beli apa tadi 40 juta itu, dia beli gedung 40 juta, berkurang lagi 40 juta, di sini sisinya nambah 40 juta, mulai tetap aja segitu ya. Kemudian dia pinjam, dia pinjam duit 50 juta, kasnya bertambah 50 juta. Di sisi pasifa karena utang ya, utangnya bertambah 50 juta ya, utang 50 juta. Kemudian 10 juta, dia pakai apa tadi 10 juta itu ya, oh beli mesin 10 juta ya, berkurang kasnya 10 juta, mesin bertambah 10 juta, modalnya tetap ada perubahan ya. Kemudian ini apa lagi, dia beli apa nih 10 juta, oh beli barang kasnya berkurang 10 juta, kemudian persediaan nambah ya, jadinya 20 juta ya. Karena ini kan barangnya itu bertambah 20 juta, tapi dia baru bayar 10 juta, sehingga kas yang berkurang baru 10 juta. Sisanya lagi masih berupa hutang dagang nih 10 juta ya. Kemudian dia dapat penjualan 5 juta tadi ya. Penjualan mana nih? Nah, persediaannya kan berkurang 5 juta karena dia jual barang kan ya. Persediaannya berkurang 5 juta, sedangkan ini termasuk modalnya berkurang ya, karena persediaan berkurang, modalnya berkurang ya. Tapi di sisi lain kasnya bertambah 5 juta ya, karena penjualan terjadi tadi ya. Tapi juga piutangnya bertambah 5 juta karena dia belinya kan tadi
penjualan barangnya 10 juta, baru di DP 50%, sehingga kasnya bertambah 5 juta, sisanya masih berupa piutang. Piutang itu kebalikan utang ya. Gitu. Kemudian di sisi ininya bertambah dia modalnya 10 juta karena ada nambah penjualan tadi ya. Kemudian dia harus bayar gaji pegawai termasuk listrik dan air sebagainya macamnya berkurang, modalnya juga berkurang sehingga totalnya adalah sekian gitu ya. Nah ini tinggal dijumlahin nih 100 dikurangi 60 kurangi ini dan seterusnya sehingga totalnya sekian, maka kas adalah sejumlah 33 juta. Kita masukkanlah dia ke dalam neraca. Kas 33 juta. Kemudian piutang dan ya. Kita jumlahin semua total 5 juta, masukin dah dia ke sini 5 juta. Dan seterusnya persediaan juga tanah, gedung, mesin, total 163. Pasifa juga sama, utang dagang masukin sini, utang bank, modal sendiri total 163. Seimbang sudah ya antara aktiva dan pasifanya dia. Oke, ini kita geser sedikit biar estetis rupanya. Oke, sip. Kemudian laba ruginya ya, penjualan tadi dia ada 10 juta. Ya, 10 juta penjualan tadi itu dia berhasil menjual berapa tadi itu? Penjualannya dia berhasil menjual 5 unit ya, yang mana satu unit itu HPP-nya adalah 1 juta, berarti 1 kali 5 sama dengan 5 juta. Sehingga penjualan dikurangi HPP sama dengan 5 juta, dikurangi biaya-biaya tadi, biaya gaji karyawan, air segala macam 3 juta, sehingga laba bersihnya adalah 3 juta rupiah. Ini adalah laporan laba rugi secara sederhana ya. Kemudian lanjut ke perhitungan rasio. Nah, rasio yang pertama tadi likuiditas ya, kemampuan perusahaan melunasi utang jangka pendeknya. Rumusnya apa? Rumusnya adalah aktiva lancar dibagi utang lancar. Aktiva lancarnya 53 juta dibagi 10 juta sama dengan 5,3. Ini 5,3 ini lebih dari 1 yang artinya baik ya. Artinya maksudnya adalah kan dia utangnya cuma 10 juta. Sedangkan duit yang dia punya itu atau aktiva lancarnya itu 53 juta. Artinya kalau dia mau bisa kok langsung dilunasi utangnya. Ini kalau duitnya 50-an juta, utangnya cuma 10 juta gitu ya. Artinya kondisi perusahaan dalam melunasi utang jangka pendeknya ini baik. Likuiditasnya itu baik gitu. Kemudian ada rasio aktivitas, kemampuan perusahaan melakukan operasional. Katakan ini ada penjualan dibagi dengan aktiva tetap ya. Ini menggambarkan kira-kira dari sisi penjualan tersebut itu bisa berkontribusi terhadap aktiva tetap seberapa banyak sih gitu ya. Karena ini aktiva tetapnya 100 jutaan sedangkan penjualannya baru 10 juta ya belum terlalu baik lah gitu kira-kira ya. Kecuali nanti penjualannya sudah nyampe 100 juta itu sudah menyamai jumlah aktiva tetapnya dia, maka itu sudah tergolong baik gitu ya. Itu perputaran aktiva tetap namanya. Ada perputaran piutang. Jadi orang belanja kan kadang-kadang nggak hanya tunai tapi ada yang kredit ya sehingga menimbulkan piutang. Piutangnya 5 juta, penjualan 10 juta yang artinya penjualan ini 50%-nya itu adalah berupa piutang gitu ya. Ini masih tergolong baik karena 50% daripada 100% begitu ya. Kemudian perputaran persediaan ya. Jadi persediaan ada itu berputar kemudian terjual menjadi piutang dan seterusnya itu seberapa banyak ini tergambarkan di sini. Kemudian ada solvabilitas, kemampuan perusahaan melunasi utang jangka panjangnya. Kalau likuiditas dari jangka pendek, yang solvabilitas ini jangka panjang. Rumusnya adalah total utang dibagi dengan total asetnya. Utangnya 60 juta, asetnya 160 juta. Jadi masih cukup baik lah ini ya. Kalau dia mau, dia bisa saja melunasi utangnya ya. Profitabilitas, kemampuan perusahaan menghasilkan laba. Laba bersihnya 3 juta, penjualannya 10 juta. Jadi dari total penjualan 10 juta, 30%-nya itu sudah laba bersihnya. Ini sudah cukup baik ya. Kemudian laba bersih 3 juta, total aset 163 juta. Ini ya belum begitu baik ya kalau dilihat dari total asetnya ya, karena laba bersihnya dia belum sampai menyamai total asetnya dia ya. Begitupun dengan kalau yang ini laba bersihnya belum bisa menyamai modal dia, artinya belum balik modal perusahaannya. Modalnya 100 jutaan laba bersihnya baru 3 juta ya masih menunggu lah kira-kira
tahun lagi nanti baru bisa balik modal. Seperti itu ya. Ini kemudian daripada analisis selanjutnya. Tadi ada namanya analisis common size. Kalau analisis common size ini dia berdasarkan total aktifanya. Katakan yang ini ya. 33 juta ini kan aktiva lancar itu ada kas piutang sediaannya. Total aktif lancar adalah 53 juta. 53 juta ini berapa persen dalam bentuk kas? Kan kas ada 33 juta ya, berarti sekitar 62% total aktif lancar itu adalah dalam bentuk kas. Gimana cara ngitungnya? Ya ini tinggal dibagi aja, 33 juta dibagi 53 juta, itu totalnya sama dengan 62 juta ya. Ya artinya perusahaan menyimpan aktif lancarnya sebagian besar dalam bentuk uang tunai ya, kemudian beberapa 30% dalam bentuk persediaan dan sisanya dalam bentuk piutang ya. Begitupun ini ya, dari total aktiva yang ada sekitar total aktiva tetap ya, sekitar 50%-nya digunakan untuk membeli tanah, sisanya untuk gedung dan mesin hanya 9%-an ya. Boleh jadi mungkin kalau perusahaan yang bergerak di bidang permesinan gitu, maka total aktiva tetapnya yang berupa mesin mungkin bisa nyampe 50% lebih mungkin ya, gitu. Kemudian termasuk utang dagang, utang lancar dan segala macamnya. Dari semua total utang ternyata 83% utang tersebut adalah utang dalam bentuk jangka panjang. Sisanya 17% adalah dalam bentuk utang jangka pendek gitu ya. Modal sendiri 100% ini ya. Begitu, itulah gunanya common size ini, dia menggambarkan persentase seperti ini ya. Beda dengan analisis indeks. Ini analisis indeks. Kalau analisis indeks itu minimal 2 tahun. Minimal 2 tahun. Ini katakan tadi ini tahun 2019, ini Bapak buatkan data baru di tahun 2020. Untuk di tahun, kalau analisis indeksnya di tahun 2020 itu semua angkanya 100 ya, karena ini dijadikan dasar patokan. Kemudian kita lihat yang awalnya kasnya 33 juta naik menjadi 40 juta. Berarti naik dia sekitar 18%. Sehingga 100 ditambah 18 menjadi 118. Itu ada terjadi kenaikan. Tapi piutang yang awalnya 5 juta sekarang jadi 2 juta. Turun dia menjadi minus 50. Oke, dan seterusnya dan seterusnya. Ini untuk menggambarkan ada kenaikan atau penurunan dari tahun sebelumnya. Ini yang disebut dengan analisis indeks dengan dasar 100 ya. Kalau saham tetap sama 100. Kira-kira seperti itu ya. Demikian, terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.